waktu itu saya yang suruh mengaku karena dia tidak tahu apa-apa. Dia cuma sibuk doang kan. Kan yang memproduksi kan bukan dia gitu loh. Walaupun dia pemeran juga. Ya, tapi kan dia nggak tahu, tidak persetujuan dia. Ibarat Anda nih. Jadi gini, kita kan belum tahu siapa cewek di video tersebut. Dugaan sementara kan masih mirip, ya mirip artis terkenal. Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas, saya ingatkan hati-hati karena dulu saya pegang kasus CT, saya pengacaranya. Yang ada CT, ada LM sama si cowok. Nah, gitu kan, ya si AR. AR itu tidak menyebarkan waktu itu ada mahasiswa datang ke rumahnya, ternyata itu ada di laptop di meja. Oleh pengadilan dianggap itu kelalaian. Jadi hati-hati, Anda ada yang bikin video, ya kalau itu menyebar, harusnya kan syarat pasal 27 ayat 1 itu Undang-Undang ITE harus menyebarkan. Ancaman hukumnya 6 tahun. Ya. Tapi kasus si AR lalai kena juga. Itu baru satu. Tapi yang paling bahaya Undang-Undang pornografi. Karena di Undang-Undang pornografi ada kata-kata termasuk memproduksi koma. Memproduksi, berarti memproduksi video porno, ya, walaupun tidak menyebarkan bisa dikait-kaitkan dengan Undang-Undang pornografi. Ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Satu lagi pasal. Si cowok itu ada istri nggak? Kalau ada istri bisa laporkan perzinahan. 298 KUH pidana, 9 bulan penjara. Jadi ada 3 pasal, ya. Undang-Undang ITE 27 ayat 1, kalau secara formal harus ada unsur mentransmisikan. Itu syarat mutlak. Tapi dalam putusan sampai Mahkamah Agung, si AR ya, LM sama CT, ya, si AR-nya dihukum karena lalai. Pornografi 12 tahun penjara. Karena di undang-undang itu agak kabur. Membuat juga bisa kena. Waktu itu saya yang suruh mengaku karena dia tidak tahu apa-apa. Dia cuma sibuk doang kan. Kan yang memproduksi kan bukan dia gitu loh. Walaupun dia pemeran juga. Ya, tapi kan dia nggak tahu, tidak persetujuan dia. Ibarat Anda nih, ya langsung Anda pacar Anda hanya terlentang begitu saja. Anda yang kerja kan. Kalau dalam yang kasus kemarin, yang mirip artis itu kayaknya aktif. Lihat nggak tangannya itu? Ih, udah nonton lo ya. Gue udah nonton 2000 kali. Tangannya aktif gini. Hidupin HP-nya kan? Itu termasuk apa? Anda tafsirkan sendiri. Semua yang menyebarkan bisa kena. Tapi kan biasanya aparat tidak tertarik kepada masyarakat yang penonton. Kecuali Anda sengaja sebarkan besar-besaran. Kalau hanya untuk individual ya susah lah pembuktiannya. Tapi dalam kasus yang itu, menyebarkan mungkin berat karena dia tidak ada bukti menyebarkan. Makanya jurisprudensi Mahkamah Agung termasuk. Itu tadi, sesudah lu bikin video itu, lu hati-hati nggak nyimpen di mana gitu loh. Ya kalau gue jadi dia, gue buktikan aja, gue udah simpan di bajak orang. Ya kan, gue udah hati-hati, gue udah simpan di deposit box di 20 cm bajak. Tahu-tahu linknya dibajak, ya itu boleh bebas dia. Itu loh, ya. Bang, abang kan udah nonton tadi bilang ya. Reaksinya apa? Artinya benarkah mirip atau Pemiripannya berapa persen? No comment. Kacamata abang. Saya nggak mau, saya tanya sama saya aspek hukum. Tanya yang gituan ke psikolog atau apa? Enggak, abang kan sempat bilang. Nggak mau jawab itu. Ya, udah ya. Abang kan sempat. Hah? Untuk kedepannya mungkin ada saran apa gitu? Hah? Kedepannya kepada pasangan-pasangan, terutama kalau cowoknya orang terkenal seperti aku, kalau mau ngamar gitu sama seseorang, pastikan handphonenya sini, rajia handphone dulu gitu. Taruh di sofa, nggak boleh gitu. Karena kadang-kadang cewek itu kan, lu pas mau mandi, ya, cewek itu pura-pura WA atau rekam lu. Ingat nggak dulu yang orang oknum Golkar? Kan gue yang pegang juga siapa? Yang dulu. Cowoknya kan gue yang pegang. Cowoknya lagi mau ke toilet, ya, ceweknya sih.
Iya kan? Si cowoknya sempat bilang gini, itu yang dia bikin dia bebas. Cowoknya nggak boleh di keberatan. Tapi kan namanya lagi mesra kan, ya keberatan gitu aja, tahu udah masuk rekaman gitu loh. Itu jadi perdebatan. Apakah tindakan memproduksi itu harus dikaitkan dengan menyebarkan? Itu jadi perdebatan. Tapi di undang-undang pornografinya, pasal 29 kalau nggak salah, saya lupa pasalnya, pakai koma dia. Memproduksi koma. Ya kan? Ya, kalau di undang-undang ITE kan jelas harus transmisinya itu syarat mutlak. Tapi itu pun oleh Mahkamah Agung dibuat kalau lalai bisa kena walaupun tidak transmisi. Itu loh, ya. Wow.